Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Nadia Ramawati, NIM 17200-494. Yang kedua, teman saya Lutfi, 17200-294, Sandi Maulana 17200-213, dan Royhan Farisa 17200-784. Di sini kami akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester kami yang diampu oleh Ibu dosen kita, Ibu Sefrika Enta, Sarjana Komputer, Magister Komputer dari Universitas Bina Sarana Informatika. Pertama-tama kita ke latar belakang masalah dulu. Nah, dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat, maka akan semakin banyak pula kemudahan yang bisa kita dapat. Salah satunya kemudahan yang bisa kita dapat itu seperti kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu pangan, sandang, papan. Tak hanya itu, pemanfaatan teknologi informasi ini pun banyak digunakan untuk keperluan bisnis. Banyak peluang bisnis yang diperoleh dalam penggunaan teknologi informasi. Contohnya dalam fashion. Banyak sekali sekarang ini toko fashion yang berbasis online. Namun, karena terlalu banyaknya toko fashion ini, banyak juga elemen atau fitur pendukung yang masih kurang, seperti jasa jahit atau permak jahit baju online seperti itu. Banyak orang yang membeli baju di toko online, namun ketika barang itu sampai di tangan konsumen, masih banyak tingkat kepuasan konsumen itu yang rendah. Nah, karena ekspektasi konsumen yang masih rendah ini, maka konsumen itu akan mencoba membeli baju lagi di tempat yang sama. Dan hal ini akan menimbulkan tingkat konsumtif atau hedonisme di lingkungan masyarakat kita. Nah, dengan adanya jasa online ini, maka konsumen akan memiliki kesempatan untuk memodifikasi bajunya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi, hal ini akan meminimalisir tingkat konsumtif masyarakat. Nah, dengan seperti itu, maka kami di sini, kelompok kami, merancang sebuah sistem informasi jasa jahit online yang dapat diakses kapan saja, di mana saja. Seperti itu. Yang penting ada jaringan internet. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai konsumen, kita bisa mengaksesnya melalui handphone, laptop, atau PC dengan gadget kita. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita supaya kita tidak perlu pergi jauh-jauh mencari tempat untuk permak baju. Jadi kita tinggal jadi semua informasi, semua apapun ada di genggaman kita. Jadi kita tinggal pencet seperti itu, nanti akan dengan mudah kita dapatkan. Nah, sistem informasi ini dibuat selain mempermudah masyarakat menemukan jasa jahit online, ini juga dapat menambah penghasilan bagi tukang permak keliling dalam mendapatkan orderan, selain nggak perlu membayar selain nggak perlu membayar dengan menggunakan aplikasi dan tidak perlu membayar sewa tempat dalam menjalankan usaha ini. Nah, di sini pembuatan aplikasi ini kita beri dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Permak Jahit Online. Next. Nah, kemudian selanjutnya
Berdasarkan latar belakang, maka kami mengidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Belum adanya cara mudah dan cepat bagi masyarakat dalam menemukan tukang permak jasa jahit karena jarak yang jauh dari tempat tinggal dan jarang adanya tukang permak keliling yang lewat sekitar tempat tinggal. Kedua, masih minimnya penghasilan tukang permak. Terus ketiga, adanya pembayaran sewa tempat bagi tukang permak pangkalan. Berdasarkan latar belakang masalah, kami dapat merumuskan masalah pada pembuatan sistem informasi. Ini diantaranya adalah 1. Bagaimana agar masyarakat cepat dan mudah dalam mendapatkan jasa jahit. 2. Bagaimana agar tukang permak dapat menambah penghasilan setiap harinya. Ketiga, bagaimana agar tukang permak tidak perlu membayar sewa tempat usahanya. Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan sistem informasi ini adalah 1. Memperluas peluang bisnis bagi tukang permak untuk menambah penghasilan. Yang kedua, mempermudah masyarakat dalam mencari tukang permak. Yang ketiga, meringankan beban pekerjaan khususnya dalam bidang fashion. Dari rumusan masalah tersebut, kami membatasi permasalahan yang akan dibahas agar lingkungan yang akan dibahas tidak meluas ke hal yang lain. Maka batasan yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. 1. Aplikasi ini hanya terdiri dari 3 user akses, yaitu admin, mitra tukang permak, dan konsumen. Yang kedua, konsumen melakukan pemesanan dan pembayaran tarif jasa jahit ke admin. Ketiga, mitra tukang permak menerima pesanan pekerjaan yang harus diselesaikan dengan mendatangi ke rumah konsumen. Keempat, setelah mitra tukang permak sudah menyelesaikan pekerjaannya dan dikonfirmasi oleh konsumen, kemudian bagian admin akan mentransfer ke mitra tukang permak. Next. Tahap pengumpulan data. Sebagai bahan acuan dalam menyusun laporan ini, kita menggunakan 4 teknik yang digunakan sebagai bahan pengumpulan data informasi, dan diantaranya adalah observasi. Kami melakukan pengamatan langsung di lokasi Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat, dan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Fatmawati, Blok A, Jakarta Selatan. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan dengan tukang permak di Pangeran Jayakarta, Kebun Jeruk, Fatmawati, dan Blok A. Yang ketiga, kuesioner. Dengan menyebarkan kuesioner kepada tukang permak di Pangeran Jayakarta, Kebun Jeruk, Fatmawati untuk mendapatkan informasi tentang perlunya dibuatnya sistem informasi ini. Yang ketiga, yang keempat itu studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan pembuatan sistem informasi ini. Next. Tahapan pengembangan sistem. 1. Analisa kebutuhan software. Tahapan ini menekankan pada masalah pengumuman kebutuhan pengguna pada tingkatan sistem dengan menentukan konsep sistem beserta antarmuka yang menghubungkannya dengan lingkungan sekitar. Hasilnya berupa spesifikasi sistem. 2. Desain. Pada tahapan ini, penulis akan menggambarkan tampilan web uang akan dibuat dan di proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan sebuah perancangan perangkat lunak yang kemudian diperkirakan sebelumnya dibuat coding. Proses ini berfokus pada arsitektur perangkat lunak.
perangkat keras, dan representasi interface. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut programmer untuk melakukan aktivitas pembuatan sistem. Dalam perancangan sebuah website, ini penulis menggunakan software MySQL, PHP MyAdmin, dan XAMPP. 3. Kode generator. Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahapan ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat. 4. Testing. Di pengujian di sisi pengembangan programmer dari aplikasi bersangkutan, atau mereka yang mengerti dan terlibat dalam pengembangan sistem. Pengujian ini menekankan pada sejauh mana fungsional sistem informasi berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna dan pengembang. Yang kelima, support, yaitu tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan ke user perubah. Bisa terjadi karena adanya kesalahan muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian. Perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung dan pemelihara dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis, spesifikasi, untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tetapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru. Next. Halaman kamar. 1. Customer dapat melakukan registrasi pendaftaran. 2. Customer dapat melakukan transaksi upload foto sendiri. 4. B. Halaman admin. Permintaan pembayaran masuk. Admin dapat melakukan yayasan. Mohon maaf, tadi ada kendala jaringan. Ya, kita lanjutkan lagi tentang analisa kebutuhan software. Di analisa kebutuhan software ada 3 halaman, yaitu customer, admin, dan user. Admin dan mitra. Salah. 1. Halaman customer. Customer dapat melakukan registrasi pendaftaran. 2. Customer dapat melakukan transaksi order jasa jahit. 3. Customer dapat mengupload foto sendiri. 4. Customer dapat melakukan konfirmasi atas penyelesaian pekerjaan. 2. Halaman admin. 1. Admin dapat melakukan konfirmasi atas penerimaan pembayaran masuk. 2. Admin dapat melakukan konfirmasi atas pembayaran profit ke mitra. 3. Admin dapat mengecek laporan data customer. 4. Admin dapat mengecek laporan data dari mitra. 5. Admin dapat mengecek transaksi. Selanjutnya, data halaman mitra. Mitra dapat mengkonfirmasi penerimaan order dari customer. 2. Mitra dapat melihat notifikasi dan konfirmasi dari customer. 3. Mitra dapat melihat notifikasi atas pembayaran profit dari admin. Ya, untuk selanjutnya use case diagramnya. Sini ada use case diagram untuk login dan register. Yang kedua itu untuk menu use case diagram untuk menu customer-nya. Terus use case diagram untuk login mitra.
Ini use case diagram untuk menu admin dan use case diagram untuk menu mitra. Untuk activity diagramnya, ini ada activity diagram login dan register customer. Terus ada activity diagram untuk menu utama customer. Ini activity diagram untuk pelanggan, dan ini untuk activity diagram untuk menu transaksi customer. Dan selanjutnya activity diagram untuk menu admin, dan activity diagram untuk menu transaksi. Next, activity diagram untuk login dan register menu utama. Terus activity diagram transaksi mitra. Next, ini untuk UI-nya, tampilan untuk user interface halaman loginnya. Ini untuk UI halaman menu utamanya. Dan selanjutnya ini halaman detail untuk mitra. Dan ini UI untuk halaman laporan transaksi. Selanjutnya dipersilakan. Ya, tiba di akhir presentasi proyek UAS kami. Sebagai akhir dari presentasi kami ini, maka kami memberikan kesimpulan pada sistem informasi yang kami buat, yaitu pertama, perancangan sistem informasi ini berbasiskan web online yang responsif sehingga memudahkan masyarakat, mitra maupun dari pihak admin untuk menggunakan dengan mudah. Yang kedua, dengan adanya sistem ini akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan jahit. Dan yang ketiga, dengan adanya sistem informasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan mitra. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Say hello, friends. Halo. Assalamualaikum.